Saya berada di sebuah lubang pelawang ya, yang terkenal dengan lubang Lopo atau lubang yang banyak lelawarnya. Cuman singkatnya adalah lubang pelawang. Di sini ada sebuah keramat yang namanya keramat Mbah Bengit, seorang yang sangat ampuh. Nah, saya juga tidak bisa membayangkan juga ya kehidupan di masa zaman purba atau zaman berapa ratus tahun yang silam. Jadi di sini seperti orang halu saja, tapi ini memang bentuknya ada. Saya cuma dengar-dengar dari dulu waktu mbah saya jadi juru kunci punden ini ceritanya sampai sekarang masih melegenda ya, tapi saya tidak bisa membayangkan. Mitos semua itu cerita mitos, faktanya juga belum tahu ya. Cerita mitosnya begini, katanya Mbah Wengit itu adalah seorang prajurit yang berasal dari Jogja. Lalu ketika datang ke daerah sini, saya juga tidak bisa tahu ya dulu itu namanya Dukuh Kemplung atau Dukuh mana, karena atau Gunung Condong atau mana. Jadi jelas yang di sini adalah posisinya di Gunung Condong, mungkin dulu ya di Gunung Condong, ataupun katanya ada mitos cerita dari Gadungan juga. Mungkin saya di situ feelingnya itu belum ketemu ya, belum nyampe di situ. Tapi mitosnya konon Mbah Wengit ini adalah seorang yang ampuh karena bisa menutup gamelan itu, menabuh gamelan secara barengan tapi sendiri, bisa ngendang, bisa menabuh gong. Jadi itu kepalanya untuk ngegong dan tangannya untuk bonang, kakinya untuk mengendang, itu mitosnya begitu. Jadi ketika Mbah Wengit itu menabuh, orang-orang itu resah karena setiap hari, setiap malam itu cuma hobinya itu membonang. Jadi ketika itu warga resah ataupun merasa keberisikan, jadi Mbah Wengit itu lalu didatangi orang-orang, lalu digebukin, dimasukin juga, katanya ditumbuk ya, di lesung. Itu mitosnya begitu, cerita-cerita mitosnya. Ketika Mbah Wengit digebukin, dimasukin dalam lesung, orang sekampung itu tidak apa-apa, masih juga tidak berhenti katanya. Lalu Mbah Wengit itu dibuang di buah lubang si pelawang ini. Ketika dibuang ke lubang pelawang ini, Mbah Wengit sendiri masih bisa pulang lagi. Tidak sepengetahuan orang, tiba-tiba bonang itu berbunyi lagi dan berbunyi lagi, terus-terusan begitu. Lalu Mbah Wengit ketika dibuang sekaligus dibuang dengan bonangnya. Mitosnya kan begitu. Ketika dibuang dengan bonangnya, ternyata di buah ini dulu itu katanya ada suara bonang-bonang itu rame ya, bonang seperti gamelan pada umumnya. Ketika ada orang yang sedang membutuhkan bonang itu pun, kalau diminta atau dipinjam itu boleh. Tapi ketika dipinjam orang Sukan itu katanya ya, orang Sukan itu orang daerah Cepedak, itu mitosnya kan begitu. Saya dengar cerita begitu, cerita mitos dulu. Kalau ada orang yang punya gawe ya, ataupun yang sedang ewuh, kalau di sini itu tayub itu katanya gongnya itu kan bagus, jadi dipinjem ya. Ketika dipinjem, nanti itu di pohon wilada atas itu ada yang buat nyantelin gong dan gamelan sekumliknya di situ. Ketika sudah dibawa, nanti dikembalikan lagi. Tapi ternyata ketika ada ya satu saat ya, katanya itu di Sukan itu ada yang meminjam, dan yang meminjam itu tidak akan dikembalikan. Setelah tidak akan dikembalikan, sebelum orang yang mempunyai gawe itu mulai tayuban, dipermalukan dengan yang digantung itu adalah nampan ataupun tampah ya kalau di sini, dan gongnya itu tampah dan bonangnya itu diganti dengan batok kelapa. Itu keampuhannya di situ, itu mitosnya sangat ampuh. Di sini keramatnya Mbah Wengit ya. Ini biasa, mungkin ini di dalamnya ada orang yang sedang bertapa, mungkin dia tertawa ya melihat saya mengeksplor di sini. Assalamualaikum ya Mbah Wengit.
ngapunten Mbah, lo damel video kocak nih. Di sini ada tulisan makam Kiai Wingit di Pugar 5 April 2002. Ternyata belum lama ya, ini dulunya itu hanya sebuah punden dan di sini ada tetenger, yaitu adalah puring, tapi sekarang sudah dikerapik ya, kalau orang sini namanya kerapik. Mungkin sampai sekarang juga masih ada ya yang minta kesembuhan atau minta bagaimana ya, karena khotamnya itu masih kadang-kadang itu masih bisa menyurup ya, menyurup. Kalau istilah di sini tuh ada kuda kepang itu mendem ya, mendem atau apa ya, keranjingan lah ya, nyurup. Kadang-kadang masih bisa dimintai untuk menyembuhkan orang sakit atau ya dipercaya oleh orang-orang sekitar. Kalau Mbak Wingit itu mungkin dulunya adalah orang baik dan orang ampuh, jadi masih bisa dimintai ya, semacamnya begitu. Itu sampai sekarang kemungkinan masih ya, karena masih ada orang tapat-tapat juga ya. Mbah Wingit sendiri katanya prajurit dari Keraton Ngayogyakarta, yang mana saya juga tidak tahu karena beberapa tahun yang silam ya, berapa abad, berapa ya, pokoknya zaman-zaman purba, kemungkinan saya feelingnya tidak nyampe, katanya begitu. Jadi Mbah Wingit itu dulu punya kurungan ya, tapi kalau sekarang katanya itu kurungannya tidak kuat ya, kalau mendem itu gejol-gejol, tidak kuat. Begitulah ceritanya, sedikit memberi sentuhan ya untuk para kawula muda yang belum tahu. Jadi cerita-cerita ini memang mitos ya, kalau faktanya itu saya juga tidak tahu. Saya tahu sendiri katanya juga dari nenek saya ya, yang katanya dulunya kakek saya itu sempat menjadi juru kunci atau jadi pemuka dari rombongan kuda kepang Duku Kemplung yang dulunya sering semurup ya. Kalau sekarang katanya kurungnya tidak kuat ya, kalau kesurupan khotam dari Mbah Wingit. Mungkin khotamnya terlalu gede atau bagaimana, saya juga tidak tahu hal-hal yang seperti itu. Cuma ini saya tunjukkan keberadaannya lubang pelawang yang dulu katanya ada besi kuning. Banyak ya orang yang masuk ke situ tapi tidak mampu sampai bawah. Saya pun pernah masuk tapi tidak sanggup ya sampai bawah karena sangat gelap dan dalamnya itu miring dan seperti apa ya, miring tapi tidak terlalu curam. Kalau pakai tambang bisa, tapi katanya kalau nggak bawa oksigen itu akan berbahaya. Saya pernah masuk. Ini saya pernah masuk, sayangnya ini di depan atau di permukaan akan masuknya lubang itu dulu ada sekitar ya 10 meter lah, ada seperti halaman itu. Lalu ketika mau masuk ke lubang itu naik pakai tangga lagi. Ini sudah teruruk ya, sudah lubangnya langsung dari atas langsung masuk. Kalau dulu katanya ini pelatarannya buat pentas kesenian ya, yang namanya kuda kepang atau imblik kemplung, itu dulu pentas di sini. Itu ceritanya begitu. Tapi ketika saya masuk itu masih ya lebar ya, ada sekitar ya berapa meter gitu. Turun dari atas itu ada 5 meter ya, kalau enggak 5 ya 4 lah pakai tambang. Ketika sudah masuk, nanti mau masuk lubangnya itu masih naik pakai tangga. Kalau sekarang dari atas sudah langsung ke dalam guanya. Informasinya sekian. Terima kasih yang sudah mengikuti video dari saya.